Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada pertemuan minggu lalu, Ananda telah belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, untuk materi hari ini, kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada dalam tanda mutlak. Berikut beberapa bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat bentuk yang pertama, nilai mutlak X dikurang 1 kecil dari 2. Dari bentuk pertama ini, kita perhatikan bahwa ada variabel X dan variabel ini berada dalam tanda mutlak. Kemudian, tanda pertidaksamaan yang dipakai adalah tanda kecil di sini. Jadi yang A ini merupakan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi nanti ketika kita mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak, ada 4 tanda yang kita pakai, tanda kecil, tanda besar, besar sama, dan kecil sama. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai persamaan nilai mutlak, tandanya adalah sama dengan, begitu ya. Nah, untuk pertidaksamaan, tanda yang kita pakai adalah kecil, kecil sama, besar, dan besar sama. Nah, kita lihat ada 12 bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk umum yang pertama, kelompok pertama ini ya, nilai mutlak Fx besar dari C. Nah, ini contohnya yang mana? Jadi ini contohnya adalah dari yang A, B, dan C ini. Jadi A, B, dan C itu merupakan contoh dari bentuk umum yang kelompok 1 ini. Nah, jadi yang pertama kita perhatikan yang A ya, nilai mutlak X dikurang 1 kecil dari 2. Jadi yang X kurang 1 ini itu merupakan Fx-nya. Yang 2 ini merupakan C. Nah, jadi ini adalah Fx, nilai mutlak Fx kecil dari C. Kalau ini nilai mutlak Fx besar dari C. Kalau ini nilai mutlak Fx besar sama dengan C. Kan begitu ya? Nah, sekarang kita lihat inilah dia. Jadi bentuknya nilai mutlak Fx besar C, berarti yang ini. Nilai mutlak Fx besar sama C, ini dia. Nilai mutlak Fx kecil dari C, ini dia. Nah, jadi untuk yang A, B, dan C itu merupakan contoh bentuk umum yang pertama. Kita lanjut ke bentuk umum yang kedua. Nilai mutlak Fx besar dari nilai mutlak Gx. Nah, ini contohnya yang mana? Ini adalah yang D. Jadi yang D ini, Anda perhatikan nilai mutlak X dikurang 3 kecil sama nilai mutlak 2X dikurang 5. Jadi yang ini X dikurang 3 itu merupakan Fx, sedangkan 2X dikurang 5 itu merupakan Gx-nya. Jadi nilai mutlak Fx kecil sama nilai mutlak Gx. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan bentuk ini ya. Kalau bentuk yang pertama berarti itu Fx, nilai mutlak Fx, kemudian di kanannya ada C, tandanya besar, besar sama, kecil, kecil sama. Ini juga gitu. Nilai mutlak Fx, ini nilai mutlak Gx, tandanya ada besar, besar sama, kecil, kecil sama. Untuk yang terakhir, nilai mutlak Fx besar Gx. Nah, jadi ini contohnya yang E ini. Jadi yang E itu merupakan bentuk umum yang ketiga. Jadi ini nilai mutlak Fx ya, di Fx-nya 2x kurang 1, besar sama Gx. Jadi ini Gx-nya, X dikurang 2. Tandanya dipakai besar sama. Nah, jadi setelah Anda mengetahui bentuk umum ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk cara penyelesaian itu berbeda ya. Untuk bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, dan bentuk yang ketiga. Kemudian juga tergantung dengan tanda pertidaksamaan yang kita gunakan nantinya. Nah, sekarang kita lanjut cara menyelesaikannya. Nah, baiklah, kita akan melihat bagaimana untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, kita menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, perhatikan pertidaksamaan nilai mutlak AX tambah B kecil C. Dan ingat definisi nilai mutlak. Jika nilai mutlak Fx kecil A, maka min A kecil Fx kecil A. Dari definisi, maka diperolehlah hubungan nilai mutlak AX tambah B kecil C. Di mana akan menjadi min C kecil AX tambah B kecil C. Nah, kita langsung saja lihat contoh. Ini ada sebuah pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaannya nilai mutlak X dikurang 2 kecil sama 3. Nah, X kurang 2 ini itu merupakan AX tambah B. Ya, jadi AX tambah B-nya adalah X kurang 2. Sedangkan yang 3 ini itu adalah C-nya di sini. Ya, Ibu ulangi, X kurang 2 itu adalah AX tambah B, sedangkan yang 3 itu merupakan C-nya. Jadi ini kalau Anda perhatikan AX tambah B, A-nya berapa di sini nih? A-nya berarti 1 ya, kan nggak ada, berarti 1. Ini X, AX ya, di A1 kali X, berarti kan X tuh. Kemudian ini kurang ya. B-nya berapa? Ini B-nya min 2 di sini. Jadi AX tambah B. Jadi A-nya 1, kemudian X, B-nya min 2 di sini. Ini nilai C-nya 3. Nah, dari bentuk ini dia akan menjadi apa, Nak?
min C kecil AX tambah B kecil C. Jadi min C, ingat C tadi yang mana? C tadi yang ini ya. C itu yang di sebelah kanannya, berarti ini. C kita kan 3, berarti min C, berarti min 3 jadi terus di sini. Karena ini kan min C, ya. Berarti min 3 kecil sama, nah ini tergantung tandanya. Kalau dia pakai tanda sama, berarti pakai tanda sama juga di sini. Kalau nggak pakai tanda sama, berarti nggak pakai tanda sama. Gitu. Jadi ini min 3 kecil sama, karena dia pakai tanda sama ya nak, kecil sama. AX tambah B, mana AX tambah B kita tadi? Ini ya, X kurang 2. Nah, masukkan X kurang 2, kecil sama, kemudian 3. Nah ini dia. Jadi ubah bentuknya. Jadi Ibu ulangi yang ini tadi ya. Jadi bentuknya menjadi min C kecil AX tambah B kecil C. Karena kita pakai tanda sama, berarti min C kecil sama AX tambah B kecil sama C. Nah kita masukkanlah C kita 3, min 3 kecil sama AX tambah B kita adalah X kurang 2. X kurang 2 kecil sama 3 ya, karena C kita 3 tadi. Nah setelah ini apa jadinya lagi? Nah, lihat yang di bawah lagi. X kurang 2. Fokus ke sini. Kita ingin mencari X saja. Jadi X kurang 2 ini harus kita jadikan dia ke dalam X. Nah berarti kalau kita ingin jadikan dia ke dalam X, agar dia menjadi X kita apakan? Tentu kita tambah dengan 2. Supaya min 2-nya hilang kan? Kan sekarang X kurang 2 nih. Nah agar dia X aja berarti apa? Min 2 ini harus hilang dia. Dengan jalan kita tambah dengan 2. Karena min 2 tambah 2 itu 0. Berarti tinggal X aja. Nah ini dia. Jadi ini X kurang 2. Kita tambah dengan 2 di sini. Agar tinggal X aja nanti ya nak. Nah tambah dengan 2. Karena kan 2 dikurang 2, 0. Tinggal X aja nih. Nah kalau yang di tengah ditambah 2. Berarti yang di kanan juga tambah 2. Yaitu 3 tambah 2. Yang di kiri juga ditambah 2. Nah yang ini. Min 3 ditambah 2 gitu. Jadi semua ditambah 2. Nah kita lihat. Min 3 ditambah 2 min 1. X kurang 2 tambah 2 tinggal X. 3 tambah 2 5. Jadi penyelesaiannya apa jadinya nih? Min 1 kecil sama X kecil sama 5. Nah jadi penyelesaian nilai mutlak X kurang 2 kecil sama 3 adalah min 1 kecil sama X kecil sama 5. Selanjutnya untuk pertidaksamaan nilai mutlak X kurang 2 besar sama 3. Nah perhatikan ya nak. Kalau yang di atas itu tandanya kecil sama. Sedangkan yang di bawah tandanya adalah besar sama. Ini sama-sama nilai mutlak X kurang 2. Kemudian nilai C sama-sama 3. Nah, kalau seperti ini dengan tanda yang berbeda, maka penyelesaian juga berbeda. Nah, untuk penyelesaian yang tanda besar sama, kita lihat di sini nilai mutlak AX ditambah B besar sama C. Jadi apa dia? AX tambah B kecil sama min C atau AX tambah B besar sama C. Nah, sekarang kita lihat. Artinya, bentuk ini kita ubah menjadi ini dulu gitu. Sama kayak tadi. Tadi kan ini bentuk awal kita. Yaitu nilai mutlak X dikurang 2 kecil C. Kita ubah menjadi ini bentuknya. Ini kan. Jadi kita ubah bentuknya menjadi ini dia. Nah sekarang kalau untuk yang tanda besar juga begitu. Jadi ini adalah merupakan bentuk pertama kita ya. X kurang 2 besar sama 3. Ini dia. Jadi ini X kurang 2. Ya, kemudian besar sama C-nya 3. Nah kita ubah menjadi AX tambah B kecil sama min C. Atau AX tambah B besar sama C. Nah sekarang lihat. AX tambah B kita yang mana? X kurang 2. Ini dia X kurang 2. Kecil sama. Masukkan nilai min C. Yaitu min 3. Ya, karena C kita 3. Min 3. Atau AX tambah B. Mana AX tambah B kita tadi? X kurang 2. Nah, X kurang 2. Besar sama. Kemudian nilai C. Nilai C kita adalah 3. Nah ini dia. Nilai C kita adalah 3. Kita masukkan 3 di sini. Nah setelah kita ubah menjadi bentuk ini. Baru kita selesaikan. Jadi kita lihat di sini. X kurang 2 kecil sama min 3. Kita harus meninggalkan X di sebelah kiri. Jadi yang selain X kita pindahkan ke kanan. Berarti X di sebelah kiri kecil sama min 3. Ya min 3 tetap ya. Nah min 2 ini kan di sebelah kiri. Kita harus memindahkan dia ke sebelah kanan. Berarti kalau min 2 pindah ke kanan, jadinya apa? Positif 2. Berarti min 3 ditambah 2. Itu min 1 gitu. Jadi jadinya X kecil sama min 1. Nah kemudian untuk yang ini, X dikurang 2 besar sama 3. Nah sama dengan yang tadi. X-nya ini harus sebelah kiri. Yang selain X, pindahkan ke kanan. Berarti min 2 kita pindahkan ke kanan. Jadi min 2 pindah ke kanan jadinya positif 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi tinggal X besar sama 5. Nah jadi penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 2 besar sama 3 adalah X kecil sama min 1. Ini. Atau X besar sama 5. Ini dia. Nah jadi nampak ya. Lihat perbedaannya. Kalau yang ini tadi hasilnya apa? X itu antara min 1 sampai 5. Jadi X-nya lebih dari min 1, kemudian kecil dari 5. Kalau yang ini penyelesaiannya apa?
X-nya kecil sama min 1 atau X-nya besar sama 5. Nah, ini menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi yang perlu diingat di sini apa? Untuk tanda kecil sama, Anda ubah bentuknya seperti ini. Untuk tanda besar sama, ubahlah bentuknya menjadi seperti ini dulu. Jadi perhatikan tandanya, karena setiap tanda berbeda penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan menggunakan jalan mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan. Nah, untuk langkah-langkah mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan ini hanya boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Artinya ruas kiri dengan ruas kanan itu sama-sama bernilai positif. Nah, seperti ini, nilai mutlak X dikurang 2 itu ini bernilai positif ya, 3 juga bernilai positif. Nah, kalau sama-sama positif, baru bisa kita gunakan jalan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nilai mutlak X dikurang 2 kecil sama 3. Nah, ini akan kita selesaikan dengan jalan mengkuadratkan. Berarti ini kita kuadratkan, X kurang 2 kita kuadratkan. Kemudian 3 juga kita kuadratkan. Sama-sama kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini kita kuadratkan, X kurang 2 kali X kurang 2. Kemudian 3 kuadrat, 3 kuadrat. Ini kita selesaikan, X kali X kuadrat, X kali min 2 X, min 2 kali X min 2X, min 2 kali min 2, positif 4. 3 kuadrat, 9. Nah, kemudian X kuadrat, min 2X kurang 2X, min 4X ya. 4, 9 pindah ruas ke kiri, min 9, ini tinggal 0. Kemudian X kuadrat kurang 4X, 4 kurang 9, min 5. 0 ya, kecil sama 0. Nah, ingat dari awal ini tandanya kecil sama, berarti ini juga kecil sama semua. Sampai sini kecil sama. Nah, sampai sini kecil sama semua. Nah, setelah itu, sampai di sini, setelah dapat pertidaksamaan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 kecil sama 0, difaktorkan dulu. Berapa faktornya ini? Nah, faktornya adalah X tambah 1 kali X kurang 5. Jadi ini, Ibu sudah ajarkan dulu cara memfaktorkan ya. X tambah 1 kali X kurang 5 kecil sama 0. Jadi ini faktornya. Boleh Anda ujikan. X kali X kuadrat, X kali min 5, min 5X, tambah 1 berarti min 4 ya. 1 kali min 5, min 5. Nah, setelah ini kita apa langkah selanjutnya? Cari pembuat 0. Untuk cari pembuat 0 berarti X tambah 1 sama dengan 0, X kurang 5 sama dengan 0. Untuk pembuat 0 ini ingat tandanya berubah, tanda sama dengan ya, sama dengan jadinya. Berarti X tambah 1 sama dengan 0, X kurang 5 sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0, X-nya berapa? Jadi 1 pindah ke kanan jadi min 1, berarti X sama dengan 1. X kurang 5 sama dengan 0, min 5 pindah ke kanan jadi positif ya, berarti X sama dengan 5. Nah, setelah itu apa? Bikin sebuah garis, kemudian Anda taruh titik min 1 dan 5. Jadi yang didapat tadi min 1 dan 5. Ingat, harus berurut. Jadi min 1 dulu baru 5. Nggak boleh 5 duluan ya. Min 1 dulu baru 5. Sesuai dengan garis bilangannya. Jadi dari min sampai ke positif biasanya kan. Nah, setelah itu, Anda uji titik. Jadi ini min 1, 5. Uji titiknya. Setelah angka 5 berapa ke kanannya? 6 ya kita ambil. 6 kita ambil. Nah, 6 ini adalah nilai X-nya. Anda ujikan ke persamaan terakhir ini. Jadi 6 di sini, X-nya kan 6 ya. X-nya 6 tambah 1. 7 tuh. 6 kurang 5. 1. 7 dengan 1. 7, ini kan artinya kali ya nak. 7 kali 1. Sama dengan 7. 7 itu kan positif. Berarti ini tandanya positif. Nah gitu. Jadi tanda positif ini hasil apa? Hasil uji kita. Nah, mau coba lagi yang lain boleh gitu. Jadi kalau dicobakan selanjutnya juga sama. Umpamanya 8. Sama. 8 tambah 1, 9. 8 kurang 5, 3. 9 kali 3, 27 juga positif. Nah, kemudian yang tengah-tengah kita uji juga. Antara min 1 dengan 5 berapa angkanya? Boleh kita ambil angka 4 boleh ya. Nah, kan kecil dari 5, 4 boleh tuh. Atau 0 juga boleh. Ambil 4 umpamanya. Kita ambil 4, 4 ditambah 1, 5. 4 dikurang 5, min 1. Jadi ini 5, ini min 1. Kalau kita kali 5 kali min 1, min 5 ya. Nah, jadi kan min di sini tandanya. Karena hasilnya min tadi. Mau coba kan 0 boleh juga. 0 tambah 1, 1. 0 kurang 5, min 5. 1 kali min 5 ya min 5. Berarti min juga dia di sini. Nah, untuk yang ke kiri coba. Kiri dari min 1 berapa? Min 2. Coba ambil min 2. Min 2 tambah 1, min 1. Min 2 kurang 5, min 7. Min 1 kali min 7, itu positif 7. Gitu. Makanya positif tanda di sini. Nah, jadi hasil ini apa tadi? Merupakan hasil setelah Anda uji. Ingat, harus betul ujinya. Jadi ini boleh diambil 6, 7, 8. Ini boleh ambil min 1 sampai 5. Ini boleh ambil min 2, min 3, seterusnya. Paham ya, nak? Ingat tadi ini cara ngambilnya gimana? Ambil min 2 ya. Nah, min 2 tambah 1, itu min 1. Min 2 kurang 5, min 7. Ini min 7, ini min 1. Kalau dikali min kali min positif ya. Nah, jadi cara ngambilnya gitu. Jadi kita nggak perlu angkanya berapa, yang jelas tandanya. Ingat, ini tadi cobakan 8. 8 tambah 1, 9 positif. 8 kurang 5, 3 juga positif. Nah, positif kali positif ya positif.
Ini coba kan 0. 0 tambah 1, 1 berarti positif nih. 0 kurang 5, min 5. Positif kali negatif. Negatif. Ini juga min 2 tadi kan. Min 2 tambah 1, min 1. Min 2 kurang 5, min 7. Min kali min ya positif. Masih ingat ya, kalau positif kali positif, ya positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Nah, setelah Ananda ujikan titik ini, baru lihat. Karena tanda kita di sini adalah kecil. Nah, ingat kalau tanda kecil berarti ambillah yang bertanda min. Berarti ini dia. Nah, kenapa enggak ini? Ini positif. Jadi positif tanda besar ya. Tanda besar. Jadi kalau dia tandanya kecil, ambil yang min. Berarti inilah lingkup. Nah, penyelesaian kita. Ini kenapa bulatnya penuh? Karena pakai tanda sama. Kalau nggak pakai tanda sama, berarti bulatnya kosong. Nah, ini bulat penuh karena pakai tanda sama. Ingat? Tadi gimana? Kita dapatkan di sini, ya. Kalau untuk kecil, kemudian pakai tanda sama, berarti bulatnya penuh. Kemudian kalau kecil ambil yang min. Nah, inilah dia penyelesaiannya. Dari min 1 sampai 5. Jadi penyelesaiannya apa? Min 1, ya. Kecil sama X, kecil sama 5. Jadi penyelesaian nilai mutlak X kurang 2 kecil sama 3 apa? Min 1 kecil sama X kecil sama 5. Inilah dia. Jadi kalau cara buatnya ini gimana nak? Min 1 kecil sama X kecil sama 5. Ingat ya, karena dia pakai tanda sama, makanya juga pakai tanda sama. Kalau nggak pakai, nggak pakai juga di sini gitu. Tergantung apa yang dipakai di awal. Di awal pakai tanda sama ya. Nah, min 1 kecil sama X kecil sama 5. Cara bikinnya min 1. Nah, kecil sama, kemudian X kecil sama 5. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, nilai mutlak X dikurang 2 besar sama 3. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, itu dia hampir mirip dengan nomor 1, cuman beda tandanya. Nomor 1 kan kecil sama. Nah, yang nomor 2 kita pakai besar sama. Nah, jadi ini nanti kita sama dengan tadi ya, yang kedua ruas kita kuadratkan, kita selesaikan sampai ke bawah. Jadi pembuat 0. Nah, ini tadi hasil X-nya min 1, 5, sama dengan 11. Nah, kemudian ini juga sama, tadi tandanya positif, ini negatif, ini positif. Nah, bedanya di mana? Ketika kita nanti mencari hasil akhirnya. Kalau tadi, kalau tanda kecil sama, kita pakai yang negatif. Untuk tanda besar sama, kita pakai yang positif. Nah, kan kita udah uji tadi nih, 6. Jadi 6, 7, 8, sampai berapapun kita ambil, itu pasti akan positif hasilnya. Berarti dia tak hingga nanti ini. Nah, ini juga begitu. Kan kita uji min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, berapapun hasilnya juga positif juga tanda di sini. Berarti kita bikin panahnya sampai tak hingga juga. Artinya kalau kita nanti cari penyelesaiannya, dia dari 5 ke kanan gitu. Jadi 5 sampai tak hingga. Kemudian dari min 1 juga sampai min tak hingga nantinya nih ke kiri. Jadi kan 5 sampai positif tak hingga, min 1 sampai negatif tak hingga gitu. Jadi kita ambil tanda yang positif. Kenapa? Karena di persamaannya kita pakai yang besar sama gitu. Tanda besar, makanya yang positif kita ambil. Makanya penyelesaiannya apa jadinya? Jadi penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 2 besar sama 3 adalah yang pertama X kecil sama min 1 ya. Jadi X kecil min 1 artinya bisa dari min 1 sampai tak hingga. Makanya X kecil sama min 1. Kemudian atau X besar sama 5. Jadi dari 5 sampai positif tak hingga. Makanya X besar sama 5. Jadi itulah penyelesaiannya. Jadi X kecil sama min 1 atau X besar sama 5. Ingat kenapa pakai tanda sama? Karena di persamaan awal juga pakai tanda sama gitu. Jadi ini harus pakai tanda atau. Kenapa? Karena ada pembatas. Jadi ini pembatas ini. Jadi kita kan tadi tandanya besar ya, yang positif. Jadi yang negatif nggak kita ambil. Makanya dia pakai atau. Jadi X kecil sama min 1 atau X besar sama 5. Itulah penyelesaiannya. Kalau kita perhatikan dengan yang tadi sama hasilnya. Nah, ini hasilnya tadi kan min 1 kecil sama X kecil sama 5. Ini juga itu hasilnya. Min 1 kecil sama X kecil sama 5. Yang ini hasilnya tadi X kecil sama min 1 atau X besar sama 5. Yang ini X kecil sama min 1 atau X besar sama 5. Jadi hasilnya akan sama. Tapi Anda boleh pakai jalan 1 maupun jalan 2. Jadi boleh pakai jalan menggunakan definisi nilai mutlak, boleh menggunakan jalan mengkuadratkan kedua ruas. Gitu. Jadi mana yang mudah saja. Kalau mudah jalan ini, pakai jalan ini. Kalau mudah jalan yang mengkuadratkan, pakai jalan mengkuadratkan. Paham ya nak? Nah, kita lanjutkan contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Yang A, nilai mutlak X dikurang 3 kecil 4. Nah, yang ini itu sama dengan bentuk yang pertama ya. Kita bisa menggunakan jalan dengan cara definisi nilai mutlak. Jadi kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini. Yang A, ya, nilai mutlak X dikurang 3 kecil 4. Kita gunakan dengan definisi nilai mutlak. Nah, kita lihat di sini. Ingat tadi jalannya gimana? Min C kecil AX tambah B kecil C. Itu tadi ya. Ingat kalau dia kecil, nih Ibu kembalikan tadi yang di awal. Nah, ini. Kalau dia kecil, tandanya kita pakai apa? Min C kecil AX tambah B kecil C. Kalau tandanya kecil nih.
Sekarang kita lihat tanda kita kan kecil. Berarti min C, berarti C-nya 4, berarti min 4. Kecil AX tambah B. Mana AX tambah B-nya? Ini ya, X kurang 3. Nah, kecil C, C-nya 4. Nah, setelah itu kita apakan lagi? Agar dia tinggal X di tengah-tengah, berarti min 3 perlu kita hilangkan dengan jalan menambah 3. Min 3 tambah 3 kan 0. Nah, berarti tambah 3. Ini tambah 3 juga. Ini semua tambah 3. Min 4 tambah 3, kecil. X kurang 3 tambah 3, kecil. 4 tambah 3. Jadi semua ditambah 3. Min 4 tambah 3, min 1. X kurang 3 tambah 3, tinggal X. 4 tambah 3, 7. Nah, jadi inilah penyelesaiannya. Jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan itu apa? Min 1, kecil X, kecil 7. Ini. Nah, dalam bentuk himpunan, nanti setelah Ananda dapatkan ini, Ananda harus tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian. Jadi selanjutnya, bikin kurung kurawal dulu, kemudian bikin X, kemudian garis seperti ini ya. Nah, bikin min 1 kecil X kecil 7, koma X elemen R. Jadi ini kalau dibaca, X di mana min 1 kecil X kecil 7, X elemen bilangan real. Nah, gitu bacaannya. Jadi harus pakai ini nantinya. Jadi bikin kurung kurawal, bikin X, bikin tanda garis lurus, baru masukkan hasilnya, koma X elemen R. Lanjut yang B, soal B, 2X tambah 1 kecil sama 7. Masih kecil. Ingat masih kecil, bedanya ini pakai sama yang di sini. Berarti sama jalan tadi. Min C kecil AX tambah B kecil C. Jadi min C kecil sama AX tambah B kecil sama C. Min C, C berapa? 7 ya, berarti min 7. Kemudian kecil sama, bikin 2X tambah 1 yang ini. Kemudian kecil sama lagi, kemudian bikin 7. Jadi ini min C, ini C-nya ya. Nah, min C, min 7. Kemudian AX tambah B kita, baru 7 lagi. Agar ini dia tinggal X, nah, jalan pertama gimana? Kita nggak bisa langsung gitu ya. Berarti 2X tambah 1 ini nggak bisa langsung jadi X aja dia. Berarti 2X tambah 1, kita kurangkan dulu dengan 1 baru bisa. Jadi nggak langsung X. Jadi 2X tambah 1 ini kita buat dia menjadi 2X dulu pertama. Kalau kita bikin dia menjadi 2X, berarti ini perlu kita hilangkan satunya nih. Berarti kita tambah 1, kemudian kita kurang 1. Jadi ini min 7 kurang 1, kecil sama 2X tambah 1 kurang 1. Kemudian kecil sama 7 kurang 1. Nah, begitu ya. Min 7 dikurang 1 min 8. 2X tambah 1 kurang 1 tinggal 2X. 7 kurang 1 tinggal 6. Nah, setelah ini baru kita cari X-nya gitu. Jadi nggak bisa langsung. Kalau tadi kan bisa langsung. Karena tadi X-nya memang sendiri, dia X aja. Kalau ini X-nya nggak sendiri. Berarti tadi kita cari dulu 2X-nya. Tinggalkan buat dia menjadi ke dalam bentuk 2X dulu ya. Dengan jalan apa tadi? Menghilangkan 1. Berarti tambah 1 kurang 1. Tentu kalau seandainya kurang 1, ini juga kurang 1, ini juga kurang 1. Paham ya? Nah, setelah dapat hasil ini, min 7 kurang 1 min 8. 2X tambah 1 kurang 1, 2X ya. 7 kurang 1, 6. Nah, baru kita, agar kita mendapatkan X, kita apakan? Tentu ini kita bagi 2. Jadi 2X ini kita bagi 2, biar tinggal X. 2X dibagi 2, X. Tentu min 8 juga dibagi 2. Dapatnya min 4. 6 dibagi 2, 3. Nah, inilah penyelesaiannya. Min 4 kecil sama X kecil sama 3. Jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan itu apa? Min 4 kecil sama X kecil sama 3. Bikin dalam himpunan. X, di mana min 4 kecil sama X kecil sama 3, X elemen R. Kita lanjut soal yang C. Nah, nilai mutlak X kurang 2 besar 3. Nah, ini gimana? Ini berarti kalau besar, ingat tadi jalannya pakai apa? Atau dia. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, ini ya. Kalau dia tadi besar, nih, kalau besar, berarti menjadi apa dia? AX tambah B kecil sama min C atau AX tambah B besar sama C. Inilah kuncinya, kata kuncinya. Berarti kita bikin juga dengan seperti itu dia. Nih, AX tambah B, X kurang 2, kecil min 3, atau X kurang 2 besar 3. Ingat, dia nggak pakai tanda sama, berarti nggak usah pakai tanda sama. Jadi X kurang 2, kecil min C, atau X kurang 2 besar C. Jadi C kita kan 3. Selesaikanlah ini. X kurang 2. Nah, ini cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, X kurang 2 ini, agar dia menjadi X, kita apakan? Nah, sama dengan yang tadi. Jadi X kurang 2, ini agar dia menjadi X, berarti ini perlu kita tambah dengan 2 ya. Biar dia menjadi X, berarti X kurang 2 tambah 2. Agar dia X aja tinggal. Ini juga harus. Karena ini tadi ditambah 2, tentu ini juga harus ditambah 2. Semua tambah 2, berarti min 3 tambah 2. Nah, jadi X kurang 2 tambah 2 tinggal X ya. Ini kecil ya. Min 3 tambah 2, min 1. Atau, nah ini lihat. X kurang 2 besar 3. Agar ini dia menjadi X aja berarti tambah 2 ya nak. Nah, berarti
berarti X kurang 2 tambah 2 kan nanti kan hilang, tinggal X. Ini juga tambah 2, sama, tambah 2. Berarti ini X kurang 2 tambah 2 tinggal X, 3 tambah 2, 5. Tandanya besar. Inilah penyelesaiannya. Jadi kita bikin dalam bentuknya apa? X di mana X kecil min 1 atau X besar 5 X elemen R. Jadi ini harus tulis. X di mana? Nah, masukkan X kecil min 1 atau X besar 5, X elemen R. Kita lanjut. 3X kurang 2 besar sama 4. Nah, ingat masih besar sama dengan tadi, cuman ini pakai tanda sama. Nah, ingat tadi gimana? Berarti kita bikin dulu fungsi 3X kurang 2, kemudian tanda ini kecil sama min 4. Atau 3X kurang 2 besar sama 4. Ingat, kalau dia kecil sama berarti ini pakai min. Kalau dia besar berarti nggak pakai min. Jadi ingat, pahami betul bagaimana bentuknya gitu ya. Ini sama-sama fungsi. Kemudian ini kecil dulu kita ambil, baru yang besar. Jadi kalau kecil pakai min, kalau besar nggak pakai min. Lanjut, ini gimana penyelesaiannya? 3X kurang 2 agar dia menjadi 3X. Jadi kita nggak bisa langsung X ya nak, karena ada 3 nih. Jadi kita ingin menjadikan dia 3X. Berarti ini perlu kita tambah 2 dulu, biar hilang min 2. Tambah 2. Ini tentu tambah 2 juga. Tambah 2. Nah, 3X kurang 2 tambah 2. Habis tinggal 3X. Min 4 tambah 2, min 2. Tandanya kecil sama. Atau, ini juga begitu. Agar dia min 2 hilang, berarti tambah 2. Ini juga tambah 2. Nah, tambah 2 juga, sama. Jadi ini tinggal 3X, 4 tambah 2, 6. Ini kan tandanya besar ya. Ingat, tanda ini besar. Sama ini. Di atau ini pembatasnya nih, atau. Nah, kemudian kita lanjutkan. Baru setelah ini cari X-nya. Nah, setelah kita dapat persamaan yang ini, baru cari X. Berarti X, 3 ini kan dia di sebelah kiri. Kalau kita pindahin ini nih ke kanan. Jadi kan ini sebelah kiri, pindah ke kanan, saya di bawah. Karena ini kan perkalian ya nak, 3 kali X. Kalau perkalian, kalau kita pindah ruas, jadi dibagi, di bawah letaknya. Berarti ini min 2 bagi 3. Jadi X kecil sama min 2 per 3. Atau, ini juga 3-nya kita pindahin. Berarti ini X besar sama 6 bagi 3, 2. Gitu ya. Nah, jadi inilah penyelesaiannya. Kemudian kita bikin dalam himpunan. X di mana X kecil sama min 2 per 3 atau X besar sama 2, X elemen R. Inilah himpunan penyelesaiannya. Paham ya nak? Kita lanjutkan. Yang E. Nah, E ini soalnya. E kita lihat apa soalnya. Nilai mutlak 2X kurang 3 kecil nilai mutlak X tambah 4. Ini bentuk yang mana? Nah, ini udah beda bentuk lagi ya. Ini dengan jalan. Kalau yang A, B, C, D, kita bisa pakai 2 jalan. Boleh definisi nilai mutlak, boleh kuadrat kedua ruas. Tapi untuk yang E dan F, kita harus menggunakan jalan mengkuadratkan kedua ruas. Nggak bisa jalan yang tadi. Bisa jalan ini lagi kita pakai. Jadi kita pakai jalan mengkuadratkan kedua. Kita coba. Nilai mutlak 2X kurang 3 kecil nilai mutlak X tambah 4. Kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan, 2X kurang 3 kuadrat. Ini kita kuadratkan X tambah 4 kuadrat. Berarti ini 2 kali ya, 2X kurang 3 kali 2X kurang 3. X tambah 4 kali X tambah 4. 2X kali 2X, 4X kuadrat. 2X kali min 3 min 6X, min 3 kali 2 min 6X, min 3 kali min 3, 9. X kali X kuadrat, X kali 4, 4X. Ini 4X, 4 kali 4, 16. Selesaikan ini, 4X kuadrat min 6X kurang 6X, min 12X ya, tambah 9. Ini tandanya kecil, ingat tandanya dari awal kecil semua tandanya ini. X kuadrat, 4X tambah 4X, 8X, ini 16. Nah, kemudian kita pindahkan ini ke kiri. Berarti ini jadi min ya nak, pindah ke kiri jadi min. Kurungnya jangan lupa dulu, min, kurung. Nah, kecil 0. Terus habis dia yang sebelah kanan itu 0 tinggal lagi, karena ini udah pindah semua ke kiri ya. 4X kuadrat kurang 12X tambah 9. Kalikan ke dalam, min X kuadrat, min kali 8X, min 8X, min kali 16, min 16. Selesaikan. 4X kuadrat kurang X kuadrat kurang 12X kurang 8X tambah 9 kurang 16 kecil 0. 4X kurang X berarti 4X kuadrat kurang X kuadrat dapat 3X kuadrat ya. Min 12X kurang 8X min 20X, 9 kurang 16 min 7 kecil 0. Lanjut, ini kita faktorkan. Berapa faktornya? 3X tambah 1X kurang 7. Boleh Anda uji ya. Diingat cara memfaktorkan. Ini kita faktorkan dapatnya 3X tambah 1 kali X kurang 7. Nah, selanjutnya jadi pembuat 0. Ingat kalau pembuat 0 tandanya berubah jadi sama dengan 3X tambah 1 X kurang 7 sama dengan 0. 3X tambah 1 sama dengan 0. X kurang 7 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan min 1 ya. Karena 1 pindah ruas kanan jadi min 1. Di X-nya berapa? Min 1 dibagi 3. X kurang 7 sama dengan 0. Min 7 pindah ruas jadi positif 7. Di X sama dengan 7.
Nah inilah, kemudian kita bikin di sini apa tadi nak, min 1/3 dan 7. Ingat apa yang didapat terus di sini. Harus berurut. Di min duluan, min 1/3 baru 7. Karena dia kecil, berarti bulatnya bulat kosong. Kalau pakai tanda sama, kecil sama, baru bulatnya bulat penuh. Ini kan kecil nih, berarti bulatnya bulat kosong dia, nggak pakai penuh. Jadi kan penuh hitam bulatnya semua ya, itu karena dia pakai tanda sama. Tapi kalau dia nggak pakai tanda sama di sininya, berarti bulatnya bulat kosong. Karena dia tadi ini kecil. Nah, kita pakai yang mana, yang min ya. Kita uji titik dulu. Min 1/3 dengan 7. Uji titik dulu. Berapa diambil maunya? 8 coba. Setelah 7, 8 sini ya. Kita masukkan ke sini. 8, 3. Berarti X-nya diganti maksud ibu jadi 8 ya. Jadi yang kita ujikan 8, berarti X-nya ganti dengan 8. 3 kali 8, 24 tambah 1, 25. Ini 8 tadi ya nak, 8 kurang 7, 1. Kalau dikali, 25 kali 1, 25. Berarti positif. Makanya positif hasilnya sini. Ini antara min 1/3 dengan 7 berapa mau diambil? 2 boleh ya. Kita ambil 2. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. 2 kurang 7, min 5. 7 dikali min 5. Berarti min dapatnya. Makanya min tertulis di sini. Ini lagi. Min 1/3 ke kiri. Berapa kira-kira? Kita ambil nilainya min 4 boleh. Ya, kita ambil min 4. 3 dikali min 4, min 12. Tambah 1, min 11. Ingat nih min 11. Min 4 kurang 7, min 11. Jadi kalau min kali min, kan tadi min dapatnya ya, ini juga min. Itu positif dia. Ini kan perkalian. Jadi min kali min positif. Nah, ini makanya positif dapatnya sini. Nah, setelah kita uji, kan ada dapat nih, ini positif, negatif, ini positif. Kalau kecil, ingat ambil yang mana? Ambil yang negatif. Berarti inilah dia penyelesaiannya. Ingat cara bikinnya tadi gimana? Min 1/3, kecil X, kecil 7. Nih. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? X di mana? Nah, ini tanda arti di mana, jangan lupa. X di mana? Min 1/3, kecil X, kecil 7. X elemen R. Di min 1/3, kecil X, kecil 7. Nggak pakai tanda sama ya. Nah, inilah penyelesaiannya. Kita lanjut. Yang F. Nah, ini. Soalnya, nilai mutlak 2X tambah 6 besar sama X tambah 5. Ini soalnya. Ini sama jalannya dengan tadi. Beda tanda ya. Tadi tandanya kecil, sekarang besar sama. Jadi dulu. Ini kita kuadratkan 2X tambah 6 kuadrat. Berarti 2X tambah 6 kali 2X tambah 6. Ini juga X tambah 5 kali X tambah 5. Selesaikan ini. 4X kuadrat tambah 12X tambah 12X tambah 36. X kuadrat tambah 5X tambah 5X tambah 25. Berarti 4X kuadrat tambah 24X ya. Tambah 36. Besar sama X kuadrat tambah 10X tambah 25. Ini kita pindahkan ke kiri. Berarti ini min. Ingat, kalau ini pindah ke kiri jadi min. Kurung jangan lupa. Besar sama 0. 4X kuadrat tambah 24X tambah 36. Kalikan ke dalam. Jadi min kali X kuadrat min X kuadrat min kali 10 berarti min 10X. Min kali 25 min 25. Ini kita selesaikan. 4X kuadrat dikurang X kuadrat 24X ya. Dikurang 10X 36 dikurang 25. Ini dapat 3X kuadrat 14X. Ini 11. Besar sama 0. Faktorkan ini. Hasilnya adalah 3X tambah 11 dikali X tambah 1. Baru jadi pembuat 0. Ingat, setelah faktorkan jadi pembuat 0. 3X tambah 11 kali X tambah 1 sama dengan 0. Berarti 3X tambah 11 sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0. Nah, 3X tambah 11 berarti 11 pindah ke kanan jadi min 11. 3X sama dengan min 11. X-nya berapa? Min 11 dibagi 3. X tambah 1 sama dengan 0. Positif 1 pindah 12 ke kanan jadi negatif 1. Berarti X sama dengan min 1. Nah, ini baru kita bikin garis bilangan. Mana yang duluan? Duluan min 11/3 ya, baru min 1. Karena min 1 lebih besar dari min 11/3. Ini min 11/3, ini min 1. Diuji titik dulu. Kita ambil sini berapa? Setelah min 1 kanannya 0 lah. Paling gampang ya, 0. Uji 0. Atau enggak 0, 2 boleh. Kalau mau 2. Kita uji 2. 2, 3 dikali 2, 6. Tambah 11. 17 ya. 2 tambah 1, 3. Ini positif tadi, ini positif. Kalau dikali ya positif. Ini boleh kita uji lagi berapa maunya. Min 1 ke kiri berarti min 2 ya nak. Coba min 2. Atau min 3. Nah, coba min berapa ini? Min 2 lah. Min 2 kita pakai ya. 3 kali min 2. Berarti 6 tambah 11. 5. Tidak positif. 3. Tadi min 2 ya nak. Ingat, 3 tadi kali min 2 kan min 6 tambah 11. Itu dapatnya 5. Min 2 tambah 1. Min 1. Berarti 5 kali min 1. Ya min 5. Berarti min di sini. Ini lagi. Min 11/3. Berapa kita mau uji?
min 15 per 3 boleh, berarti min 5 ya nak, min 5 ini boleh. 3 kali min 5, min 15, tambah 11, min berapa tuh? Min 4 ya. Min 5 tambah 1, min 4. Min kali min. Nah, ini tadi min, ini min juga. Berarti positif. Ini tanda yang positif. Nah, ingat, karena kita pakai besar sama, berarti bulatnya bulat penuh. Kan pakai sama, berarti bulatnya bulat penuh nih. Nah, karena dia besar, berarti ambil yang mana? Yang positif. Nah, ini dia yang positif. Berarti penyelesaiannya apa? X itu besar sama min 1 atau kecil sama min 11 per 3. Inilah dia. X di mana? X kecil sama min 11 per 3 atau X besar sama min 1. Ingat, kalau min 11 per 3 ke kiri berarti itu kecil tandanya itu nak. Jadi X kecil sama min 11 per 3. Kalau ini ke kanan berarti besar. X besar sama min 1. X elemen bilangan real. Kita lanjut yang G. Pada pertidaksamaan. Nah ini. Yang G, ini dia soalnya tadi. Nah ini. A, udah B, C, D, E, F. Nah G. Nilai mutlak 2X kurang 3 besar sama X kurang 1. Nah ini dia. 2X kurang 3 besar sama X kurang 1. Nah ini yang G tadi ya. Nah, kita lihat. Ini bentuk yang keberapa? Yang terakhir ya. Kelompok yang terakhir ini. Nilai mutlak Fx. Sebenarnya ada Gx. Ini tidak bisa kita gunakan jalan mengkuadratkan. Kenapa? Karena kedua ruas belum tentu bernilai positif. Ini yang jelas positif, tapi ini belum. Karena nggak ada mutlaknya, berarti belum tentu dia positif. Berarti kita cari dengan apa? Pembuat nol nilai mutlak. Jadi, ini cari pembuat nolnya dulu. Ingat, pembuat nol hanya untuk nilai mutlak. Berarti ini saja, 2X kurang 3. Ini nggak mutlak, berarti jangan cari. 2X kurang 3 sama dengan 0. Ini dia. Berarti X-nya berapa? 2X min 3 pindah kanan ya nak. Berarti 2X sama dengan 3. Berarti X-nya 3 per 2. Nah, bikin garis dulu. 3 per 2. Karena pakai tanda sama ini, berarti bulatnya penuh. Ini bulat penuh. 3 per 2. Nah, berarti ada interval di sini. Nah, ada 2. Pertama, untuk X kecil sama min 3 per 2. Maksud ibu kecil sama 3 per 2. Dan X untuk besar sama 3 per 2. Sekarang untuk kecil dulu. Kan ada 2, berarti yang ke kiri. Yang kecil dulu cari. Untuk interval X kecil sama 3 per 2, ingat kalau kecil berlaku apa nak? Berlaku min. Ibu ingat kemarin ya. Kalau kecil berarti dia min. Jadi nilai 2X kurang 3 kita harus pakai min. Karena kecil. Nanti kita lihat persamaan kita. Masukkan ke persamaan kita nih persamaannya. Nah, nilai mutlak 2X kurang 3 besar sama X kurang 1. Ingat nih diganti dengan apa? Dengan 2X kurang 3 tapi pakai min. Kenapa pakai min? Karena kecil. Nah, pakai min. Ini X kurang 1. Berarti ini min kali 2X, min 2X, min kali min 3 positif 3. Ini tetap. Nah, kemudian min 2X, X-nya pindahin dia ke kiri. Di X-nya semua X di kiri ya. Berarti X pindahin, berarti min X. 3-nya harus pindah ke kanan. Berarti min 3. Ingat kita hanya butuh X di kiri. Berarti min 2X kurang X, min 3X, min 1 kurang 3, min 4. Nah, sampai di sini ada sedikit catatan penting. Ketika X-nya bernilai min, ini kan min berarti ya nak, min 3X. Berarti variabel X bernilai min. X itu tidak boleh bernilai min. Harus kita jadikan positif. Kalau kita ingin membuat dia positif, tanda ini harus diganti menjadi kecil sama. Jadi, kalau dia ketemu min 5X, min 7X umpamanya, yang X-nya bernilai min, kita harus ubah dia menjadi positif. Kalau X-nya positif, berarti tanda otomatis berubah. Jadi besar sama, jadi kecil sama. Kalau kecil sama, jadi besar sama. Karena kan ini besar, jadi kecil dia. Nah, jadi X-nya positif, kecil sama. Baru min 4 dibagi min 3. Min 4, ya kan min 3 kan kiri pindah ruas kanan dibagi. Jadi nak, jadi min 4 bagi min 3. Min bagi min positif. Berarti 4 per 3 tinggal. Berarti X kecil sama 4 per 3. Nah, irisan penyelesaian X kecil sama 4 per 3. Nah, kita lihat. Sama dengan jalan yang persamaan kemarin. Apakah ini masuk dia ke dalam interval kita? Lihat. Interval kita apa nak? Kecil dari 3 per 2. Berarti kecil dari 3 per 2, kecil dari 1,5 ya. Kecil dari 3 per 2 ke kiri. Kita dapat hasilnya berapa tadi? Kecil dari 4 per 3. 4 per 3 di mana? Sini kira-kira 4 per 3. Nah, ini dia di gambarnya. 4 per 3 gitu ya. Nah, berarti apakah masuk? Kan kita tadi ingin mencari, kan interval kita apa? 3 per 2 ke kiri. Kita dapatnya 4 per 3 ke kiri. Berarti boleh. Nah, berarti 4 per 3 ini masuk ke dalam lingkup 3 per 2 ke kiri. Jadi yang 4 per 3, kecil 4 per 3, kan ada dalam lingkup kecil dari 3 per 2 ini dia. 3 per 2 kan di sini nih nak. Kecil. Nah, 4 per 3 sini, berarti dilingkupinya gitu. Berarti ini masuk dia ke dalam penyelesaian. Jadi,
pertidaksamaan itu untuk interval X kecil sama 3/2 mempunyai penyelesaian ini. Apa penyelesaiannya? X kecil sama 4/3. Ini penyelesaiannya. Satu baru tuh. Nah, lihat untuk interval yang besar lagi. Ini kan yang paling kecil. Yang besar lihat. Yang besar sama 3/2. Ini dia. Berarti kalau besar pakai yang positif. Nah, bedanya ini yang negatif, ini yang positif. Berarti 2x kurang 3 besar sama x kurang 1. 2x, pindahin x-nya ke kiri, min x ya. Min 3 pindah ke kanan, positif 3. 2x kurang x ya x, min 1 tambah 3, 2. X besar sama 2. Apakah ada dalam interval itu? Kita lihat. Kita tadi mengharapkan, jadi interval kita apa tadi? Besar dari 3/2. Nah, apakah 2 besar 3/2? Iya. Nah, 3/2 itu kan 1,5 tuh. Jadi X-nya langsung besar 1,5. Kita dapatnya 2, berarti boleh. Nah, berarti 2 dia. Jadi, pertidaksamaan untuk interval yang besar, penyelesaiannya X besar sama 2. Untuk yang ini. Nah, X besar sama 2. Jadi, pertidaksamaan untuk interval X besar sama 3/2 mempunyai penyelesaian X besar sama 2. Kita gabung. Yang 1 dan 2 kita gabung. Tadi dapatnya kan 4/3, 4/3 ke kiri. Ini dia, nak. 4/3 ke kiri. Kemudian kita yang dapat yang kedua, 2 ke kanan. Nih, 2 ke kanan. Kita gabung. Jadi kalau kita gabung, jadi penyelesaian nilai mutlak 2x kurang 3 besar sama x kurang 1 adalah kita gabung. Berarti yang pertama apa? X kecil sama 4/3. Nah, atau x besar sama 2. Pakai atau, kenapa? Karena ini nggak masuk. Jadi ada terputus di sini. Kita kan tadi cuma dapatnya kecil sama 4/3 dan besar sama 2. Berarti pakai atau. Jadi penyelesaiannya X kecil sama 4/3 atau X besar sama 2. Kita lanjutkan soal yang H. Yang H. Mana? Ini deh. Nah, jadi yang H ini sama dengan yang G. Sama dengan G, nak. Tandanya beda, ini tandanya kecil. Nah, kita coba boleh. Ingat gimana tadi pertama? Bikin pembuat 0. Pembuat 0 dulu ya. 2x tambah 5 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 5, x-nya min 5/2. Ambil untuk interval apa? Kecil. Nah, dia ambil yang kecil dari min 5/2 ke kiri. Berarti pakainya ini persamaan awal, persamaan ini. Kalau kecil ambil min ya, berarti min 2x tambah 5, kecil sama x tambah 3. Ini kalikan min 2x, ini dikalikan min 5. X-nya bawa ke kiri ya, nak. Min 2x kurang x, 5 bawa kanan tambah 5. Ini 8, ini min 3x. Ingat tadi kalau F-nya bernilai negatif, kita apakan? Iya, kita jadikan positif dan tanda berubah jadi besar. Ini kalau kecil tandanya jadi besar deh. Ini tetap 8 dibagi min 3. Ini Bu, ini minnya hilang tidak ya? Hilang. Min tidak hilang. Min yang di 3 ini nggak hilang. Min ini kan untuk X juga, untuk 3 juga. Jadi 3 nya tetap min. 8 dibagi min 3 tetap gitu. Nah, sedangkan X-nya aja yang positif, tandanya juga berubah. Nah, kemudian lihat irisan penyelesaiannya. Nah, irisannya bahwa dia besar dari min 8/3. Nah, irisan penyelesaian dari itu apa? Kita lihat. Kita kan tadi X-nya kecil sama min 5/2. Dan kita dapatnya besar sama min 5/3. Nah, berarti kan enggak itu ya, jadi kan kecil sama min 5/2. Dan besar sama dari min 5/3. Beda tanda. Satu kecil, ini besar. Berarti dia irisannya begini, min 8/3 kecil sama X kecil sama min 5/2. Kenapa begitu? Lihat, X kecil sama min 5/2, ini dia, X kecil sama min 5/2. Nah, kemudian besar sama min 8/3. Kita balik, jadi min 8/3 duluan, baru X-nya. Kalau kita balik berarti tanda berubah, jadi kecil sama min 8/3 kecil sama X kecil sama min 5/2. Nah, ini untuk irisan penyelesaiannya. Kalau nggak paham begini, nak, kan kita min 5/2. Min 5/2 dengan 8/3 mana duluan? Jadi min 8/3 di sini. Min 8/3 baru min 5/2. Ya, nak, min 8/3 itu kan kira-kira min 2,7 ya, 2, sekian, 2,7-an. Nah, sedangkan min 5/2 2,5. Berarti kan besar min 2,5 dibandingkan min 2,7. Nah, berarti kalau besar itu berarti sini nih min 8/3-nya. Nah, min 2,7 baru di sini min 2,5. Nah, berarti antara kalau kita dapat tadi kan interval kita kan kecil dari min 5/2, sedangkan kita dapatnya besar dari min 8/3. Min 8/3 di sini. Besar berarti kan ke kanan dari min 8/3. Interval kita kan ke kiri, kecil dari min 5/2. Berarti antara min 8/3
3 dengan min 5 per 2 itu irisan penyelesaiannya di antara min 8 per 3 dengan min 5 per 2. Inilah dia kalau antara itu kan kayak gini dia. Jadi X-nya itu min 8 per 3 kecil sama X kecil sama min 5 per 2. Artinya apa? X-nya itu antara min 8 per 3 sampai min 5 per 2. Lihat. Nah ini. Yang B, X besar sama min 5. Berarti kalau besar sama gimana dia? Pakai yang positif. Berarti 2X tambah 5, X tambah 3. Kecil sama X tambah 3 ya. Ingat ini yang negatif untuk kecil. Kalau yang positif dia berarti besar. Kalau yang besar pakai yang positif. Berarti 2X, X-nya pindah ke kiri, min X ya. 2X kurang X. 5 pindah ke kanan, min 5, 3 kurang 5. Jadi 2X kurang X, X tinggal 3 kurang 5, min 2. X kecil sama min 2. Nah, jadi kita lihat di garis bilangan, ini kan min 5 per 2. Interval kita. Besar dari min 5 per 2 loh. Besar dari min 5 per 2. Sedangkan kita dapatnya kecil dari min 2. Nah, kecil dari min 2. Kita lihat. Kalau min 5 per 2 itu kan min 2,5. Min 2 di mana? Di sini ya, posisi min 2. Di min 2,5 dulu baru min 2. Nah, dia besar dari min 2,5, kecil dari min 2, kecil dari min 2. Ke kiri. Berarti antara min 5 per 2 dengan min 2. Antara juga. Berarti irisannya gini. Min 5 per 2 kecil sama X kecil sama min 2. Ingat kalau pakai antara dia, berarti X-nya itu kecil sama min 2. X-nya besar dari min 5 per 2. Ini irisannya 1, ini irisannya. Cara buatnya, X kecil sama min 2 bikin dulu. Nah, sama kayak ini tadi. X kecil sama, nanti yang ini nanti ya, yang ini dulu. X kecil sama min 2 bikin. Nah, kemudian, yang ini bikin lagi. Ini, kita balik. Jadi min 5 per 2 baru X. Min 5 per 2 baru X. Kalau kita balik, berarti tanda berubah, nak. Besar jadi kecil. Nah, ini juga begitu. Bikin dulu X kecil sama min 5 per 2. Nah, kemudian ini kita balik. Min 8 per 3 baru X. Berarti tandanya berubah jadi kecil juga. Nah, gitu. Ya. Nah, udah dapat nih 2. Baru kita gabung. Berarti penyelesaian gabungan apa? Min 8 per 3 kecil sama X kecil sama min 5 per 2. Atau. Nah, pakai atau. Berapa tadi terakhirnya? Min 5 per 2 kecil sama X kecil sama min 2. Jadi, gabungan penyelesaiannya ini. Tulisnya ya, ini. Atau ini. Nah, tulis ini. Kita gabung langsung boleh. Min 5 per 2 kita hilangin. Tinggal apa dia? Min 8 per 3 kecil sama X kecil sama min 2. Boleh gitu, Bu? Boleh. Jadi ini sama-samanya. Ini kan artinya kan besar dari min 5 per 2. Ini juga disambung sini. Jadi boleh. Jadi ini kita sama-sama 5 per 2. Berarti ini kita hilangin. Tinggal min 8 per 3 kecil sama X kecil sama min 2. Inilah penyelesaiannya. Sampai sini juga boleh. Ya, oh ini pakai atau dia. Tapi kalau nggak mau pakai atau langsung aja min 8 per 3 kecil sama X kecil sama min 2. Langsung seperti ini boleh. Baiklah, kita masuk soal yang terakhir. Yang soal yang I ya. Nilai mutlak X dikurang 3 kuadrat kurang 7 kali X kurang 3 besar min 6. Nah, ini kita perlu pindahkan dulu min 6-nya ke kiri. Jadi positif 6 agar ruas kanannya sama dengan 0. Berarti nilai mutlak X kurang 3 kuadrat kurang 7 kali nilai mutlak X kurang 3 tambah 6 besar 0. Kita misalkan Y sama dengan nilai mutlak X kurang 3. Ini kita misalkan dengan Y. Sehingga jadinya apa? Y kuadrat kurang 7Y tambah 6 besar 0. Kita faktorkan. Faktornya yaitu Y kurang 1, Y kurang 6. Besar 0. Setelah faktor jadi pembuat 0. Pembuat 0-nya, pertama Y kurang 1 sama dengan 0. Yang kedua Y kurang 6 sama dengan 0. Berarti min 1 pindah ruas ke kanan, positif 1 ya. Y sama dengan 1. Min 6 pindah ke kanan, positif 6. Berarti Y sama dengan 6. Setelah itu kita apa? Bikin 1 dan 6. Kita uji titik. Ini 6, 7 ya. Uji 7. Atau 8 lah. 8. Kita uji 8. 8 kurang 1, 7 ya. 8 kurang 6, 2. Nah, 7 kali 2, 14. Berarti positif tandanya. Ini berapa yang mau Anda uji? Yang paling mudah. Antara 1 dan 6 boleh ambil 2. 2 kurang 1, 1. 2 kurang 6, min 4. 1 kali min 4, min 4. Berarti min deh. Nah, uji lagi di sini. Yang paling gampang 0 sini ya. Sebelah kiri 1, 0. 0 kurang 1, min 1. 0 kurang 6, min 6. Min 1 kali min 6, positif. Positif 6. Berarti ini dia positif. Setelah diuji, ingat karena kita pakai yang besar, berarti ambil yang positif. Ini dia, yang positif. Artinya ada dua nilai Y. Yang pertama apa? Untuk kecil 1, ke kiri. Ingat ya, kalau ini dia ke kiri, berarti dia kecil 1. Kalau dia ke kanan, berarti besar 6. Ini dia besar 6. Berarti ada dua, nak. Y kecil 1 dan Y besar 6. Untuk Y kecil 1 cari dulu. Y tadi apa? Nilai mutlak X kurang 3.
Ingat, ini nilai Y kita, nilai mutlak X dikurang 3. Ini dia tadi. Nilai mutlak X kurang 3 kecil 1. Nanda ini kuadratkan. X kurang 3 kuadrat, 1 kuadrat. Ini kuadrat berarti X kurang 3 kali X kurang 3, 1 kuadrat 1 ya. X kali X kuadrat min 3X. Ini min 3X, min 3 kali min 3, 9. 1 pindah ke kiri, agar di kanannya 0 ya. 1 pindah ke kiri, berarti min 1. X kuadrat kurang 6X, 9 kurang 1, 8. Kuadrat kurang 6X tambah 8. Ya, ingat ini min 3X kurang 3X min 6X, 9 kurang 1, 8. Faktorkan ini, X kurang 4 kali X kurang 2 faktor. Jadi pembuat 0 lagi, X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4, X kurang 2 sama dengan 0. X ini berapa tuh? 2 ya, nak? Nah, 2 dan 4, bikin 2 dan 4 titiknya. Uji lagi. Setelah 4 berapa? 5. 5 kurang 4, 1. 5 kurang 2, 3. 1 kali 3, 3. Berarti positif. Antara 2 dan 4, ambil 3. 3 kurang 4, min 1. 3 kurang 2, 1. 1 dengan min 1, kalau dikali berarti min ya. Ini sebelah kiri 2, ambil 1. 1 kurang 4, min 3. 1 kurang 2, min 1. Min kali min positif. Nah, setelah itu, karena kita pakai yang kecil sini, nak. Berarti Nanda ambil yang kecil. Berarti ini, yang min ya. Ingat yang kecil ambil yang min. Berarti ini dia. Ingat dia nggak pakai tanda sama, berarti bulatnya bulat kosong. Lanjut. Kita lanjut untuk yang Y besar dari 6. Berarti ini Y kita tadi. Nilai mutlak X kurang 3 besar 6. Kita kuadratkan. X kurang 3 kuadrat, 6 kuadrat. Kita kuadratkan berarti X kurang 3 kali X kurang 3, 6 kuadrat, tetap 6 kuadrat. X kali X kuadrat, min 3X. Min 3X tambah 9. Ini kuadrat 36. X kuadrat, min 3X kurang 3X min 6X ya. Tambah 9, 36 pindah luas ke kiri, min 36. Kemudian X kuadrat kurang 6X kurang 27. Ini ya. Nah, tandanya harus sama, besar semua, berarti besar 0. X tambah 3, ini kita faktorkan, nah. Hasilnya adalah X tambah 3 kali X kurang 9. Nah, jadi pembuat 0. X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Kurang 9 sama dengan 0, X sama dengan 9. Kita bikin ini min 3, 9. Kita uji titik. Ambil 10 di sini. 10 tambah 3, 13. 10 kurang 9, 1. 13 kali 1, 13. Berarti positif. Antara ini mau ambil berapa? Kita ambil umpamanya 0 lah. Antara min 3 dengan 9. 0 tambah 3, 3. 0 kurang 9, min 9. 3 kali min 9, min 27. Berarti min. Ini berapa diambil? Ambil umpamanya min 5. Min 5 tambah 3, min 2. Min 5 kurang 9, min 14. Min 2 kali min 14, berarti positif 28. Makanya positif di sini. Nah, setelah itu karena kita ini pakai besar ya, nak, berarti ambillah yang tanda positif. Berarti ini dia. Nah, sampai sini baru kita cari gabungan penyelesaian. Jadi bikin mana dia min 3 duluan. Kemudian 9 tadi ini dia. Ada tengah-tengahnya 2, 4. Nah, ini yang tadi ya. Ini yang pertama kan 2 sampai 4. Berarti ini dia yang pertama, 2 sampai 4. Kemudian min 3 ke kiri. Nah, min 3 ke kiri baru 9 ke kanan. 9 ke kanan. Jadi kita gabung. Jadi min 3 duluan. Ingat cara menggabungnya tetap ya. Min 3 duluan, baru 2, baru 4, baru 9. Harus berurut. Jadi X-nya kecil dari min 3. Ini dia. Jadi penyelesaiannya apa? X kecil min 3. Karena ke kiri ya, nak. X kecil min 3. Atau antara 2 sampai 4. 2 kecil X kecil 4. Atau X besar 9. Nah, ke kanan. Besar 9. Jadi nilai X yang memenuhi nilai mutlak X kurang 3 kuadrat besar 7 kali nilai mutlak X kurang 3 besar min 6 ya, ada tadi besar min 6 adalah ini dia, X kecil min 3 atau 2 kecil X kecil 4 atau X besar 9. Nah, jadi pakai atau, kenapa? Karena ini ada batas. Jadi kalau ada batasannya mau pakai atau dia. Jadi X kecil min 3, ingat kenapa kasih tanda kiri ya, nak? Atau 2 kecil X kecil 4 atau X besar 9. Jadi ingat cara bikinnya. Kalau dia antara seperti ini, berarti kita bikin 2 kecil X kecil 4. Ingat caranya ya, kalau pakai tanda sama berarti 2 kecil sama X kecil sama 4. Nah, inilah penyelesaiannya. Berarti ada 3. X kecil min 3 atau 2 kecil X kecil 4 atau X besar 9. Jadi pakai atau. Nah, sampai di sini dulu penjelasan materi dari Ibu. Diharapkan Anda dapat memahami materi yang Ibu berikan dengan baik. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.